Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 7 bersama teman-teman saya, kami akan mempresentasikan mengenai Memorandum of Understanding atau MOU. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 7. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dila Rahmawati. Saya dari kelompok 7. Di sini saya membawakan materi pertama. Halo, nama saya Anggun Agnesi Silayan. Saya dari kelompok 7 dan di sini saya sebagai pemateri kedua. Halo, nama saya Sidki Auludin dari kelompok 7. Saya sebagai pemateri 3. Memorandum of Understanding atau biasa disebut dengan MOU dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi berbagai istilah, antara lain nota kesepakatan, nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, atau bisa jadi perjanjian pendahuluan. Tujuan pembuatan nota kesepahaman MOU terdiri menjadi 4 bagian. Yang pertama, untuk mengadakan hubungan hukum sebagai suatu surat yang dibuat oleh satu pihak yang isinya memuat kehendak. Surat tersebut ditujukan kepada pihak lain dan berdasarkan surat tersebut pihak yang lain diharapkan untuk membuat letter of intent yang sejenis untuk menunjukkan niatnya. Yang kedua, untuk memudahkan proses pembatalan kesepakatan. Karena sifatnya sebagai dokumen prakontrak, ada kemungkinan terjadinya pembatalan setelah MOU disepakati. Pihak yang membuat jasanya merasa bahwa walaupun kerjasama ini belum pasti terjadi, tetap perlu menindaklanjuti kemungkinan terjadinya tersebut. Yang ketiga, menggambarkan garis besar kesepakatan. Sudah sempat disebutkan tadi bahwa dalam MOU berisi hal-hal yang sifatnya inti atau pokok saja. Karena itu, MOU dianggap sebagai media penggambaran garis besar kesepakatan yang baik. Hal-hal yang lebih rinci akan dibuat selanjutnya. Yang keempat, untuk dijadikan pertimbangan kesepakatan. Tujuan MOU lainnya adalah agar pihak yang mungkin masih ragu akan kerjasama yang akan dijalankan bisa mempertimbangkan lebih dalam. Jadi sebelum ada kontrak resmi, dibuatlah memori. Fungsi pembuatan MOU itu terdiri menjadi 5 bagian. Yang pertama, mencapai suatu kesepakatan bersama. Yang kedua, terhindar dari risiko ketidakpastian. Ketiga, mencatat perjanjian dalam negosiasi awal di dalam MOU. Keempat, dapat melakukan pembatalan perjanjian dengan mudah. Kelima, menjadi framework antara kesepakatan dengan kontrak. Ciri-ciri Memorandum of Understanding atau yang disebut dengan MOU terdiri menjadi 4, yaitu yang pertama, MOU biasanya dibuat dengan singkat dan ringkas. Yang kedua, isi MOU adalah hal-hal yang bersifat umum atau pokok saja. Yang ketiga, MOU bersifat prakontrak atau pendahuluan. Perjanjian mengenai kesepakatan yang lebih detail biasanya akan menyusul kemudian. Keempat, MOU digunakan sebagai dasar dalam membuat perjanjian untuk kepentingan banyak pihak yang terkait. Nota kesepahaman didefinisikan atau memiliki pengertian kesepakatan di antara pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari. Apabila hal-hal yang belum pasti telah dapat dipastikan, nota kesepahaman bukanlah kontrak. Kontraknya sendiri belum terbentuk. Dengan demikian, nota kesepahaman tidak memiliki kekuatan mengikat. Akan tetapi dalam praktek bisnis, ia sering dipandang sebagai kontrak dan memiliki kekuatan mengikat para pihak yang menjadi subjek di dalamnya atau menandatanganinya. Struktur dan isi MOU. Yang pertama ada judul. Pada MOU formal, judul biasanya disertakan dengan kop surat atau logo perusahaan.
Pencantuman judul menjadi representasi pernyataan perjanjian dan menunjukkan siapa saja yang terlibat dalam perjanjian. Kedua ada pembukaan. Pembukaan MOU berisi rincian keterangan tempat dan waktu terjadinya negosiasi perjanjian. Terdapat juga keterangan identitas para pihak yang terkait disertai dengan uraian singkat mengenai perjanjian kerjasama yang akan dijalankan. Yang ketiga ada perihal Memorandum of Understanding. Ini adalah bagian terpenting dari MOU karena berisikan tujuan MOU, ruang lingkup perjanjian bisnis, ketentuan, wewenang dan kehendak masing-masing pihak, periode perjanjian, dan hal-hal penting lainnya. Yang keempat, ada penutup. Umumnya pada bagian penutup diterangkan bahwa perjanjian tersebut dibuat oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Pembuatan nota kesepahaman. Bagian ini ditulis setelah penulisan judul, merupakan bagian awal dari nota kesepahaman. Pembuatan terdiri dari yang A, pembuatan hari, tanggal, bulan, tahun, tempat, penandatanganan saat terjadinya nota kesepahaman tersebut. Yang B, jabatan para pihak, terdiri dari 2 poin. Poin pertama, menggambarkan kedudukan dan kewenangan bertindak atas nama instansi. Yang kedua, para pihak pertama dan pihak kedua yang merupakan wakil dari masing-masing instansi. Para pihak dapat orang perorangan dan dapat pula badan hukum, baik badan hukum privat maupun badan hukum publik. Mereka yang menjadi pihak tersebut, mereka pula yang membuat dan menandatangani nota kesepahaman. Yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan nota kesepahaman. Considerance diawali dengan kalimat dengan lebih dulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian rumus yang merupakan satu kesatuan pengertian. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang utuh, diawali dengan kata bahwa, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma. Substansi nota kesepahaman. Para pihak yang bermaksud mengadakan nota kesepahaman memiliki kewenangan untuk bersama-sama menentukan apa yang akan menjadi isi nota kesepahaman. Isi nota kesepahaman menggambarkan apa yang dikehendaki oleh mereka atau kedua belah pihak. Dalam praktek, perumusan isi nota kesepahaman ada yang singkat, ada pula yang lengkap, tergantung para pihak. Mana yang mereka kehendaki dari 2 pola tersebut, yang lebih banyak digunakan adalah rumus secara singkat. Perumusan secara singkat lebih terperinci atau panjang lebar diwujudkan dalam satu kontrak. Pada umumnya, substansi nota kesepahaman memuat hal-hal sebagai berikut. A. Maksud atau tujuan. Maksud atau tujuan mencerminkan kehendak para pihak untuk melakukan kegiatan yang saling menguntungkan. A. Ruangan lingkup hidup kegiatan. Ruangan lingkup kegiatan memuat gambaran umum tentang kegiatan yang dilaksanakan. Realisasi kegiatan. Realisasi kegiatan merupakan pelaksanaan dan rincian kegiatan dari nota kesepahaman. Jangka waktu. Jangka waktu merupakan menunjukkan masa berlakunya nota kesepahaman dan jangka waktu dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak. Biaya penyelenggaraan kegiatan. Biaya merupakan beban yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan. Aturan peralihan. Aturan peralihan memuat perubahan yang mungkin terjadi yang hanya dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. 4. Penutup nota kesepahaman. Bagian ini merupakan bagian akhir dari nota kesepahaman dan dirumuskan dengan kalimat bagian tanda tangan para pihak. Bagian ini terletak di bawah bagian penutup dan pada bagian tersebut para pihak membubuhkan tanda tangan dan nama terang. Pada bagian tanda tangan terdiri dari keabsahan nota kesepahaman atau nota kesepakatan. Keabsahan nota kesepahaman menunjukkan agar nota kesepahaman memenuhi syarat hukum
yaitu harus dibubuhi dan ditandatangani para pihak di atas materai yang cukup. Penandatangan nota kesepahaman dilakukan oleh kedua pihak yang tertulis dengan huruf kapital. Posisi pihak pertama di bagian kiri bawah, sedangkan posisi kedua di bagian kanan bawah dari naskah. Contoh MOU menurut negara. Jenis MOU menurut negara selain antara kedua pihak, baik perusahaan maupun swasta, MOU juga bisa dilakukan antar negara. Tercatat ada dua jenis MOU negara yang membuatnya, yakni MOU bersifat nasional maupun bersifat internasional. Di sini ada contoh MOU nasional. MOU yang bersifat nasional adalah kedua pihak yang merupakan warga negara atau badan hukum di Indonesia sebagai contoh kerjasama PT dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan sebaliknya. Di sini contohnya ada di sebelah kanan saya. Bisa dilihat di sini ada contoh kesepahaman bersama antara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta tentang kerjasama perpustakaan. Di sini ada perbedaan MOU dan surat kontrak. Mungkin beberapa orang menganggap MOU dan surat kontrak itu sama, akan tetapi kedua surat perjanjian memiliki perbedaan yang mendasar. Di antaranya, yang pertama, sifat kerjasama, dan yang kedua, MOU bersifat perjanjian prakontrak atau sementara, sehingga kedua belah pihak harus membuat perjanjian selanjutnya. Namun, bila dirasa tidak sesuai, maka boleh untuk membatalkannya. Dan yang ketiga, sedangkan surat kontrak bersifat mengikat untuk kedua belah pihak. Selain itu, pembatalan perjanjian diatur dalam KUHP Perdata. Dan yang keempat, pembatalan kerjasama. Kelima, MOU merupakan kontrak yang bersifat perjanjian sebelum kontrak resmi. Artinya, apabila ada salah satu pihak yang tidak memenuhi perjanjian tersebut, pihak lain tidak bisa menuntutnya. Dan yang terakhir, sebaliknya, surat kontrak memiliki aturan di dalam hukum. Apabila ada pihak yang membatalkan atau melanggar perjanjian, maka bisa dilakukan tuntunan. Di sini ada perbedaan MOU dan MOA. MOA atau Memorandum of Agreement adalah dokumen perjanjian yang dibuat di antara dua pihak untuk bekerja sama dalam suatu proyek yang telah disepakati sebelumnya atau dikenal dengan nama nota kesepakatan. Perbedaan antara nota kesepakatan dan nota kesepahaman antara lain, nota kesepahaman perjanjian formal MOA menguraikan perjanjian yang telah disepakati. Nota kesepahaman langkah pertama memahami di antara dua. Di sini ada perbedaan MOU dan surat kontrak. Mungkin beberapa orang menganggap MOU dan surat kontrak itu sama, akan tetapi kedua surat perjanjian memiliki perbedaan yang mendasar. Di antaranya, yang pertama, sifat kerjasama, dan yang kedua, MOU bersifat perjanjian prakontrak atau sementara, sehingga kedua belah pihak harus membuat perjanjian selanjutnya. Namun, bila dirasa tidak sesuai, maka boleh untuk membatalkannya. Dan yang ketiga, sedangkan surat kontrak bersifat mengikat untuk kedua belah pihak. Selain itu, pembatalan perjanjian diatur dalam KUHP Perdata. Dan yang keempat, pembatalan kerjasama. Kelima, MOU merupakan kontrak yang bersifat perjanjian sebelum kontrak resmi. Artinya, apabila ada salah satu pihak yang tidak memenuhi perjanjian tersebut, pihak lain tidak bisa menuntutnya. Dan yang terakhir, sebaliknya, surat kontrak memiliki aturan di dalam hukum. Apabila ada pihak yang membatalkan atau melanggar perjanjian, maka bisa dilakukan tuntunan. Di sini ada perbedaan MOU dan MOA. MOA atau Memorandum of Agreement adalah dokumen perjanjian yang dibuat di antara dua pihak untuk bekerja sama dalam suatu proyek yang telah disepakati sebelumnya atau dikenal dengan nama nota kesepakatan. Perbedaan antara nota kesepakatan dan nota kesepahaman antara lain, nota kesepahaman perjanjian formal MOA menguraikan perjanjian yang telah disepakati. Nota kesepahaman langkah pertama memahami di antara dua. Oke, dan yang terakhir di sini ada kesimpulan. MOU adalah pernyataan kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih yang berbentuk dokumen dan ditulis secara formal. MOU bersifat sementara atau semacam prakontrak.
sebelum surat kontrak yang sebenarnya disusun. Tujuan MOU adalah untuk memastikan kesepakatan antara pihak yang ingin bekerja sama. Dan sebagai orang yang aktif dalam dunia bisnis, kamu pasti bisa paham bahwa MOU adalah salah satu hal yang penting dalam berperan dalam kelancaran jalannya bisnis. Jangan takut untuk meminta adanya MOU sebelum mulai bekerja dan bekerjasama dengan pihak manapun. Tidak perlu khawatir pula jika pihak lain tersebut menanyakan apa manfaat MOU. Langsung saja jelaskan bahwa manfaat MOU kita dapat menghindari adanya ketidakpastian tertentu yang beresiko muncul saat menjalankan suatu kerjasama apabila tidak ada MOU. Bukan tidak mungkin setiap pihak yang terlibat dalam suatu hubungan kerjasama akan bingung atau segan mengambil tindakan karena tidak adanya pemahaman yang telah disepakati bersama. Hal ini dapat dihindari dengan adanya MOU karena menghilangkan ketidakpastian tersebut memang manfaat paling utama dari adanya MOU. Sekian, terima kasih.